Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Suaranya masih sedikit sekali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih semangat ya kita mengikuti rally doa sampai hari yang ke-7 ini ya. Oke, puji nama Tuhan. Sebelum masuk dalam pujian, kita akan bersama-sama membacakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi di sini Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu pada kita dan mengingatkan pada kita untuk kita boleh selalu dalam jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum masuk dalam pujian, mari kita akan bawa dalam doa. Bapa kami yang syukur Tuhan, bila mana kami boleh hadir di tempat ini karena kasih karunia-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan bercampur tangan dalam jemaat-Mu yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa, ini acara-Mu Tuhan, Tuhan yang sendiri akan memberkati. Ini kebaktian merali doa pada sore ini. Sucikan, kuduskan hidupan kami, mampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah tengah kami, Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ada syukur, haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus Kau hadir di sini. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan pujikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku Roh Kudus. Penolongku, diutus Bapa.
tangan bersama-sama. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamaah kami Tuhan, Roh Kudus hadir di sini Bapa. Buka hati kami, terima ungkapan Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
karya Roh Kudus-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ada setiap saat ini Tuhan. Di setiap hati yang sedih Tuhan hiburkan, setiap hati yang terluka Tuhan hiburkan. Bantu dengan kasih-Mu Bapa. Setiap kami yang mengalami lemah iman Tuhan yang akan kuatkan, yang mengalami patah semangat Tuhan yang akan memberikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus ingin memuji muliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyembah syukur. Dan semua yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam hati kita, membawa jiwa kita semakin tenang. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan Datang Roh Kudus. Shalom, selamat sore menjelang malam. Hari ini mari kita sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah kami. Kami rindu agar Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami di dalam menanti perjanjian-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan turunkan, agar supaya kami semua anak-anak-Mu merasa memperoleh satu bekal yang indah melalui
Roh Kudus. Menghadapi tantangan hidup ini, kami tanpa kuasa Roh Kudus, kami tidak mampu menghadapinya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami sudah mengikuti akan reli doa ini selama 6 hari. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami, memberikan pengertian arti daripada kekuatan Roh Kudus yang bisa kami terima dan boleh memberikan kemampuan dan kekuatan kami di dalam kami melaksanakan tugas kami pada saat ini. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan akan firman-Mu dari awal sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam saudara-saudara. Hari ini tanpa kita rasa sudah 6 hari kita berkumpul bersama-sama untuk menikmati akan baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada murid-muridnya. Oleh karena itu hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Salah satu sasaran utama misi Tuhan Yesus dalam dunia ini adalah membaptis para muridnya di dalam Roh Kudus. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai yang kelima dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, sekarang saya ingin membandingkan antara mereka sebelum dibaptis dengan Roh Kudus dengan sesudah dibaptis dengan Roh Kudus. Perbedaannya amat sangat menyolok. Orang yang pada awalnya tidak berani menghadapi antara orang satu dengan yang lain, setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia berani tampil beda. Kenapa? Karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan dia bisa melakukan apa yang tidak mungkin bagi awalnya dia melakukan. Saudara-saudara, saya akan bandingkan bagaimana pada waktu mereka masih bersama dengan Yesus, waktu mereka berdoa di Taman Getsemani. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan cerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus masih tetap ngotot kalau dia berani menunjukkan diri bahwa dia akan bersama-sama mati dengan Yesus.
Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ini Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Coba kalau seandainya pada waktu itu Yesus tidak ada pada dia, pada mereka bagaimana? Pasti mereka ketakutan. Nah, kalau Yesus mengatakan, Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudara, dan pada saat itu dia tetap ngotot, saya rela mati bersama dengan Tuhan. Dan itu dijawab oleh murid-murid yang lain. Saudara, tetapi kenyataannya membuktikan pada waktu Yesus ditangkap dan dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak melawan. Pada saat itu waktu Tuhan sudah tiba saatnya untuk dia harus minum cawan yang berisi dosa umat manusia. Sehingga dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebelum itu Petrus dengan mata kepalanya sendiri melihat bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan mampu dan bisa membuat 5.000 orang laki-lakinya saja itu bisa makan sekenyang-kenyangnya. Dan bukan hanya itu saja, istrinya dan anak-anaknya semua makan sampai kenyang dan sisanya 12 bakul. Saudara-saudara, itu Petrus melihat sendiri bagaimana kuasa dan dahsyatnya Allah yang disembah dan dilayani itu. Bahkan dia mengalami sendiri pada waktu dia berlayar untuk mengambil ikan, menjaring ikan. Semalam suntuk dia tidak memperoleh 1 ekor pun. Tetapi pada waktu itu Yesus mengatakan, Petrus, adakah lauk bagimu? Dia dengan jelas dan dengan apa adanya dia mengatakan, semalam suntuk aku tidak mendapatkan seekor ikan pun. Yesus langsung mengatakan, labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahumu. Hanya itu saja. Dia katakan semalam suntuk aku tidak mendapatkan 1 ekor pun. Tetapi dia tidak membantah apa yang dikatakan Yesus. Tetapi karena guru yang mengatakan saya akan melakukannya. Saudara, dan pada waktu itu, pada waktu dia melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahunya, apa yang dia lihat? 153 ekor ikan itu terjaring di dalam jalannya. Sampai dikatakan koyak jalannya. Luar biasa. Petrus tahu, oleh karena itu dia mengatakan saya berani mati bersama-sama dengan Allah. Itu pada waktu dia melihat, tapi pada waktu Yesus ditangkap dan tidak berdaya, dia mikir, loh Tuhan kok tidak melakukan satu mukjizat. Dia kan bisa mengatakan buta, orang itu pasti akan buta. Orang itu dikatakan mati, pasti mati. Tapi kenyataannya kok diem saja. Lalu ada budak, bukan tentara, dia mengatakan ini kan murid Yesus. Bukan, saya bukan murid Yesus. Dia melakukan itu, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan pada waktu setelah 3 kali ayam jantan berkokok, dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus pada dia pada waktu itu, dia menangis. Karena apa? Karena dia sudah menjadi pengkhianat akan Yesus.
Saudara-saudara, itu sebelum dia mendapatkan baptisan Roh Kudus. Tetapi setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka itu tampil beda yang luar biasa. Istilahnya seperti bumi dengan langit. Kenapa? Karena dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia berani melakukan satu mujizat. Dia berani berbicara di mahkamah agama. Pada waktu dia dihadapkan dengan mahkamah agama, pada waktu itu dia tidak takut sedikit pun. Padahal sebelum dia dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus, dia itu takutnya setengah mati. Untuk bertemu dengan teman-temannya saja, dia harus masuk ke kamar dan jendelanya ditutup, pintunya ditutup dan dikunci. Kenapa? Karena mereka takut. Tetapi setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka tampil beda, luar biasa. Saya akan bacakan, saudara-saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tampil beda dia. Dia tidak takut, ya. Sekalipun menghadapi orang-orang Farisi, sekalipun dia berada di mahkamah agama, tetapi dengan kuasa Roh Kudus dia berani tampil seperti itu, sehingga membuat orang-orang itu heran. Terjadi satu perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh karena itu Roh Kudus mutlak kita harus terima. Kenapa? Kita akan menjadi kuat. Kita tidak khawatir dan takut menghadapi masa depan kita. Karena apa? Karena Yesus yang beserta dengan kita. Dia yang berada di muka kita. Itu yang meratakan jalan hidup kita. Saudara-saudara. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bagaimana karya Allah yang agung dan mulia. Loh, Tuhan Yesus itu diurapi dengan Roh Kudus oleh Bapa, loh saudara, oleh Allah. Ya. Kenapa saya katakan saudara harus membedakan antara diurapi Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi setelah Yesus naik ke atas, naik ke surga. Baru baptisan air itu dicurahkan di dalam dunia ini. Sebelum itu tidak. Urapan Roh Kudus, ya. Yesus pada waktu dia berjalan keliling di tanah Yudea itu diurapi dengan Roh Kudus oleh Bapa. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Matius 26. Matius 26
Matius 26 Matius 26 ayat 31. Matius 26. Ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Kisah Rasul 10 ayat 37, saudara. Kisah Rasul 10 ayat 37 yang mengatakan demikian. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi di sini kita bisa melihat anak Allah, Roh Kudus dan Allah itu masih bekerja sampai hari ini. Ya, kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi itu akan membuat Yesus Kristus kuat berjalan sambil berbuat baik dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu bekerja sama sampai hari ini. Dan pada waktu Allah menciptakan manusia, Tuhan juga bersama-sama dengan 3 pribadi itu. Saya akan ajak saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini dikatakan baiklah kita, padahal belum ada manusia. Ya. Dikatakan baiklah kita, yang dimaksud kita adalah orang 3 jamak. Orang ketiga jamak yang dimaksud adalah anak Allah dan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa pada waktu dia akan menciptakan manusia, dia mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga kita tidak khawatir kalau Allah kita itu bukan Allah Tritunggal, tapi Allah 3 pribadi, tapi esa. Ya, kalau saya akan ajak saudara membaca di dalam Ulangan 6 ayat 4 membuktikan bahwa Allah kita bukan Trinitas, bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi 1. Ya, Allah kita itu esa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Markus 12 ayat 29.
Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kita itu esa, tapi punya 3 pribadi. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman dengan Allah itu satu. Firman yang dimaksud di dalam ayat yang ke-14, ya, di dalam mengatakan bahwa di dalam Yohanes, saya bacakan di dalam Yohanes, saudara-saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus Kristus, anak Allah, Roh Kudus, dan Allah Bapa itu satu, esa tadi. Ya. Kalau saudara melihat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, itu saudara tahu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Pada waktu Maria masih bertunangan dengan Yusuf, pada waktu itu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Maria, dan Maria dikatakan, Maria, kamu akan mengandung, tetapi bukan benih laki-laki. Yang kamu kandung adalah Roh Kudus. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang dikandung Roh Kudus, tapi kalau pada waktu Maria melahirkan, malaikat Tuhan itu mengatakan, hendaklah engkau namai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti jelas bahwa kita punya Trinitas, tetapi bukan 3 Allah, tapi Allah yang esa. Hanya satu Allah kita, saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan tetap dicurahkan sampai hari ini. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara-saudara, pada waktu saya masih kecil, saya melihat kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Saya belum tahu, saya masih kecil. Pada waktu di muka kantor polisi itu ada gereja. Saya lupa namanya gereja apa. Ya. Itu waktu saya diajak sama mama saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja luar biasa. Orang yang bawa tongkat, bawa krek begitu, yang lumpuh digredek gitulah sama kursi roda. Setelah, namanya Osborne, pendetanya, Pastor Osborne, waktu dia mendoakan, mayoritas yang sakit itu sembuh. Sehingga banyak krek yang dibuang begitu saja, kursi rodanya ditinggal begitu saja. Mereka pulang dengan kesehatan yang prima. Saudara-saudara, luar biasa kuasa Tuhan, ya. Mujizat dinyatakan. Nah, setelah saya dewasa, setelah saya sudah berkeluarga, maka di gereja Isa Masih Kudus ini gembalanya adalah Bapak Pendeta Paulus Sutrisno Dharmawirya.
atau lebih dikenal Om Bun Kisen. Saudara-saudara, pada waktu itu dibentuk tim doa, ada kelompok doa begitu. Kalau mereka akan pergi, mereka doa puasa dulu. Nah, saya pada waktu itu datang, saya ikut piston doa, tapi saya tidak puasa. Lalu tiba-tiba Ci Ice itu ibu gembala, dia bilang, Chongyan nanti ikut ya. Saya bilang, enggak Ci, saya enggak doa, enggak puasa kok. Oh, enggak apa-apa. Dia bilang, enggak apa-apa. Tuhan menyuruh Chongyan ikut tim, karena Tuhan ingin menyatakan kuasa dan mujizatnya. Saya mikir kuasa dan mujizatnya apa? Ya. Saya pikir aku ora apa doa puasa, saya tidak puasa, nanti ada apa-apa piye? Saya enggak berani. Jangan aja, enggak apa-apa. Kamu cuma disuruh melihat kuasa dan mujizat Tuhan itu masih terjadi. Ya sudah, saya ikut. Nah, pada waktu itu mereka pergi ke Pring Surat. Ya, Pring Surat itu di bawah pimpinan Bapak Gembala Stefanus Mariono. Ya, pada waktu itu. Setelah banyak orang yang berkumpul gitu, saya tidak berani di depan, saudara. Saya takut kalau ada apa-apa, ya, karena saya tidak puasa. Saya duduk paling belakang, dan ada satu kursi yang di sebelah saya pada waktu itu. Setelah pujian disampaikan, lalu ada ibu yang gendong anak duduk di samping saya. Saya juga tidak saya perhatikan anak itu. Pada waktu pujian dilakukan, lalu mau masuk firman Tuhan, tiba-tiba anak itu jatuh, bruk. Saya sampai kaget. Nah, pada saat itu saya baru melihat, ternyata kakinya itu tidak ada kental ini loh apa dagingnya, saudara. Jadi tulang tok gitu. Ya, dua-duanya tulang saja. Saya mikir, apa iso melaku? Saya pikir tidak mungkin lah. Kalau ada dagingnya itu mungkin saja bisa. Ya, jatuh semua do lihat gitu. Tapi anaknya itu tidak nangis, saudara. Terus dikembalikan lagi, dipangkul lagi. Lalu Pak Paulus Sutrisno Dharmawirya, Kohmun Kisen itu, dia bilang, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Orang ini bawa anaknya maju ke depan. Dan pada waktu dia sampai ke depan, terus Pak Bun Kisen itu berdoa. Lalu amin gitu. Ibu ini kan pegang anaknya. Terus Kombun marah, lepaskan anakmu. Anakmu mau disembuhkan enggak? Purun gitu. Tapi dia bilang, mboten saged. Pokoknya nek tak culno mesti tiba. Tapi Pak Bun Kisen bilang, coba lepaskan. Mboten saged. Anakmu itu mau disembuhkan atau tidak? Purun. Terus ayo lepaskan, dilepaskan. Nah, saudara bisa bayangkan anak yang tidak bisa jalan, untuk berdiri saja sulit, itu kan mesti boyak-bayuk gitu ya dah. Di depannya itu ada Pak Bun Kisen. Karena dia mau jatuh, dia peluk kakinya. Tapi Pak Bun Kisen itu mundur. Ya. Dia mundur ke belakang. Mau tidak mau dia kan supaya tidak jatuh, kan dia melangkahkan kakinya. Pada waktu itu dia melangkahkan kakinya. Bisa. Lalu dia mau jatuh lagi. Mau nangkep kakinya Pak Bun Kisen. Dia mundur lagi. Sampai mubeng, saudara. Saya sampai gumun. Waktu itu saya sampai nangis. Ana
yang jadi tim doa itu, saya diparani, wong lanang kok nangis. Saya bilang, lah, saya tidak tahan. Kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa pada saat itu. Ya, sampai mubeng loh saudara, tidak jatuh. Semua bertepuk tangan dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu dahsyat, ajaib dan luar biasa sampai hari ini. Amin saudara. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa dikerjakan. 30 tahun kira-kira saya pada waktu itu. Saya bisa masuk jadi hamba Tuhan dan saya dijadwal oleh sinode untuk ke Pringsurat, tempatnya pendeta Stefanus Mariono. Lah pada waktu itu saya ngomong-ngomong, Pak, anak yang dulu disembuhkan oleh Tuhan melalui Pak Bungkisen gimana? Masih tetap pelayan? Oh masih. Dia sekarang pegang TPI di sana. Luar biasa saudara-saudara. Ini hasil karya Roh Kudus. Tidak pernah berubah Tuhan yang kita sembah. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Itu sangat mungkin. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang memberikan kuasa kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Amin saudara. Mari saya akan ajak satu nyanyian, satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya.
haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Inilah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus masih tetap bekerja sampai hari ini. Engkau tahu Tuhan semua apa yang diinginkan oleh anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau jauh lebih tahu daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Hari ini kami berdoa apabila ada saudara-saudara kami yang pada saat ini menghadapi kelemahan tubuh, Tuhan kiranya Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Karena oleh bilur-bilur-Mu semua yang sakit disembuhkan. Karena di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Tuhan, kami sebagai orang yang tidak berdaya, kami lemah, tetapi kami punya Tuhan yang kuat dan dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menjamah, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami tidak perlu khawatir dan takut, karena Tuhan menyertai kami. Apapun juga yang kami hadapi saat ini, Tuhan, kami hanya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Pimpin Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan hidup kami. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kekuatan-Mu lah Tuhan yang memungkinkan kami untuk kami bisa melakukan tugas dan kewajiban kami sebagaimana Engkau ingin kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun juga saat ini yang menjadi masalah dan persoalan daripada anak-anak-Mu, hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Karena kami masih tetap yakin bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu harapan kami tidak sia-sia. Kami hanya berharap dan mengandalkan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah doa reli Pantekosta ini sampai hari yang ke-6. Masih ada beberapa hari Tuhan bekerja melalui Roh-Mu yang kudus untuk menjamah, memberikan kuasa dan urapan kepada setiap kami yang hadir, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga ada damai sejahtera dan sukacita yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan
Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam hidup kami, memimpin, menyertai, mengurapi kami, memberikan kuasa kepada kami, sehingga kami mampu bertahan menghadapi tantangan hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara pada malam hari ini, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang berkata, semua yang akan mengatakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.